fakta ini mah beda. Jadi jangan Anda mengatakan seakan-akan mereka berpikir kepada Tuhan Yahudi. No, mereka berpikir kepada dewa nenek moyang mereka, dewa Hermes. Dari mana kau tahu mereka berpikir kepada nenek moyang mereka? Dari mana kau tahu pandai-pandaian kau? Buktinya mereka masih merayakan Natal setelahnya kan? Mereka masih memperingati kemudian, memperingati kebangkitan Tuhan dari kubur. Mereka masih makan babi. Mereka masih merayakan tahun baru. Sinterklas masih ada, Natalan masih mereka lakukan. Prosesi-prosesi Trinitas mereka masih pahami, mereka masih anut. Mereka menggunakan kitabnya Yahudi dengan terjemah yang mereka sebut perjanjian lama, itu hanya sebagai aksesoris doang. Mereka tidak melakukan praktek yang ada di dalamnya, tidak mempraktekkan apa yang ada di dalamnya. Mereka menggunakan perjanjian lamanya orang Yahudi itu hanya sebagai alat untuk melancarkan aksi pengajaran terhadap Kristus dewa mereka. Itu fakta, itu real. Mereka tidak memuliakan Tuhannya Yahudi. Mereka memuliakan dewa-dewa mereka yang turun dalam nama Kristus. Itulah yang disebut oleh bukan saya ngarang, bukan saya mengarang. Sekarang pertanyaan saudara, sekarang saya bertanya sama Anda, boleh nggak orang Kristen melakukan Natalan di dalam sinagogenya orang Yahudi? Boleh nggak? Boleh. Ada, biasa aja mukanya, nggak usah dijelekin muka lu, gadrul. Boleh katanya, boleh katanya. Orang pikul salib aja diludahi, apalagi masuk di rumah ibadah mereka. Jangankan di sinagog, kau tanya boleh nggak? Artinya kalau kau tanya sama aku boleh nggak? Boleh saja. Di kandang ayam pun bisa kami merayakan Natal. Iya, orang Yahudi membolehkan tidak kalian merayakan Natal di tempat mereka, di sinagoge mereka. Oh itu, jangan tanya sama aku, sama orang Yahudi lah. Halilintar, tidak mungkin. Sama aku. Kalian itu dianggap sebagai penyembah dewa. Kalian itu dianggap sebagai penyembah dewa. Makanya orang Yahudi itu kalau ibadah tidak mau masuk ke dalam gereja. Yang kau tanya tadi, boleh nggak kau melaksanakan Natal di sinagoge? Kalau kau tanya sama aku ya boleh, apa urusannya di kandang ayam aja bisa merayakan Natal, apa nggak ada masalah, di tempat manapun bisa merayakan Natal. Itu pertanyaan orang bodoh berarti. Yang saya tanyakan adalah boleh tidak orang Kristen ya oleh orang Yahudi merayakan Natal mereka di sinagoge? Kalau diizinkan mereka ya boleh. Kalau dikasih izin. Nah sekarang diizinkan nggak? Ya kan belum tanya. Tanya dulu lah, dikasih nggak ruangan itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Kok tidak mungkin? Hukuman terberat. Baca Yehezkiel 9 nomor 6 nomor 7 8. Hukuman terberat yang sangat dibenci oleh Tuhannya Yahudi adalah orang-orang Yahudi memasukkan orang tidak bersunat ke dalam upacara ibadah mereka. Yesaya 52 nomor 1, jangankan masuk ke sinagogi, masuk ke kota Yerusalem haram hukumnya Kristen masuk ke sana. Itu dalil. Gak boleh. Itu banyak orang Kristen itu. Tunggu dulu, itu orang Kristen itu banyak itu apa wisata rohani ke Yerusalem itu? Iya di luar tempat yang mereka sucikan boleh, tapi masuk ke dalam tempat suci sebenarnya itu nggak boleh. Sekarang mereka bisa masuk karena unsur bisnis. Kalau mereka kemudian menjalankan perintah yang ada di dalam kitab mereka, mustahil orang-orang Kristen bisa menginjak tanah Yerusalem. Nggak boleh sebenarnya. Dalil. Tapi karena mereka pelanggar hukum, dari sejak Nabi Musa memang pelanggar, ya mereka tidak menjadikan itu sebagai acuan dalam beragama. Anda baca kitab mereka. Makanya aku bilang, itu sekarang wisata rohani banyak di Yerusalem, 40 juta pergi ke Yerusalem itu. Ya, itu bisnis. Di Yerusalem itu. Tapi kalau dia berdasarkan dalil, dengar, terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian Haision. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang suci, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Nggak boleh.
Tapi karena orang Yahudi lebih itu kan- mementingkan bisnis, ya dianggap sepele, kitabnya ditutup kitabnya. Yang kau bilang ya Tapi tadi. kalau tapi kalau kita lihat dalil, Bang, orang Kristen itu nggak boleh masuk ke Yerusalem, nggak boleh. Nggak sekaku itu sekarang Bang aturan, nggak begitu. Iya sekarang memang tadi Tuhan mereka aja dibilang sama orang Kristen jadi manusia dan mati kok. Apalagi kalau cuma hukum seperti itu. Jadi saudaraku tolong kau tanya. renungkan. Nah, Tolong kau apa yang mau kau renungkan renungkan juga? bahwa ketika Paulus itu mengajarkan tentang Theos turun ke bumi, Paulus itu tidak merujuk ke Tuhannya Yahudi. Paulus itu merujuk kepada Tuhannya orang non-Yahudi atau Yunani atau Romawi. Makanya dia tidak mengajarkan ajarannya ke Yahudi, dia mengajarkan ajarannya ke non-Yahudi. Anda tidak percaya? Silakan Anda buka kitab Anda Lukas 21 nomor 15 sampai nomor 26. Anda baca di situ. Bagaimana Paulus setelah kembali mengajarkan agama Kristen, masuk kembali ke Yerusalem, dia bertobat. Di Lukas belum ada Paulus belum. Apa? Di Lukas belum ada Paulus. Di kitab Lukas. Kisah para Rasul. Oh, Kisah Para Rasul ya ada. Lukas, Kisah para Rasul ditulis oleh Lukas di sana di bab 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus setelah pulang mengajarkan agama Kristen, masuk di Yerusalem, bertobat dia dari mengajarkan agama Kristen itu. Ketawa paling jahat. Lucu karena 2 miliar orang di prank sama Paulus tapi nggak sadar-sadar. Gitu loh saudaraku. Boleh Anda baca Lukas Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Apakah Paulus kembali ke hukum Taurat dia setelah mengajarkan kekristenan? Yes. Tetap nggak dia punya Yes. Taurat. Salah kau. Dia kembali kepada hukum Torah. Anda boleh baca. Nggak. Baca. Nggak. Baca. Bagiku Taurat adalah sampah katanya. Baca itu di luar. Setelah dia di luar, oke. Tapi ketika kembali ke Yerusalem, dia bertaubat. Makanya Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Kembali ke Yerusalem, kembali menjadi Yahudi. Iya. Ayo. Dia kan Iya. negara. Gabriel, muka lu nggak usah dijelekin. Udah jelek. Kocak mukanya. Aduh. Jadi ini Juma nih mau nipu aja kerjanya. Lah, aku kasih data kawan, aku kasih data. Kau kasih data, lalu kau memelintir maknanya. Oke. Bolehkah Anda baca Kisah 21? Ada yang bisa bacakan di sini? Kisah. Coba dibuka dulu. Aku lagi di atas tadi ya, kitabku. Baca kitab. Nah, sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Kembali maksudnya. Ya. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan secara terperinci apa yang dilakukan oleh Theos di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengarkan itu, mereka kemudian memuliakan Theos. Lalu mereka berkata kepada Paulus, Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi
mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa asing untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang wahai Paulus? Tentu mereka akan mendengarkan bahwa engkau telah kembali datang kemari. Sebab itu, wahai Paulus, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu. Nah, ayo. Lakukanlah pentahiran, pensucian, pembaptisan dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, alias hanya kabar burung, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri mereka dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik dan pencabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dirinya, dan Paulus mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke dalam bait suci untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Paulus kembali melakukan persembahan sebagaimana persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepada Bani Israel. Apa yang dipersembahkan Paulus kira-kira? Manusia atau binatang? Paulus. Apa dipersembahkan Paulus? Iya, sekarang pertanyaannya, orang Yahudi kalau mempersembahkan kurban, apa yang dipersembahkan? Orang Yahudi? Ya. Ya, kami pun melakukan persembahan kami loh. Kami pun melakukan persembahan ini orang Kristen. Saya ulang lagi. Paulus ketika mempersembahkan persembahan di bait suci Elohim, itu persembahannya apa? Nggak tahu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Saudara-saudaranya setan adalah orang-orang kafir, mereka senantiasa membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan dan mereka tak henti-hentinya menyesatkan. Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan lakukanlah persembahan yang diajarkan oleh Nabi Musa kepadamu. Apa persembahan Yahudi melalui Nabi Musa? Manusia atau binatang? Di ayat itu kan nggak ada ditulis, nggak ada apa yang dipersembahkan Paulus di situ kan nggak jelas, nggak ada dipersembahkannya domba atau. Jadi menurutmu Paulus mempersembahkan Yesus lagi disalib pada saat itu atau binatang? Nggak tahu, bisa saja uang, bisa saja apa, uang koin. Di mana persembahan yang dipersembahkan Nabi Musa itu untuk koin? Tunggu dulu. Pernah nggak kau lihat janda yang mempersembahkan 2 koin itu? Kata Yesus, lebih besar persembahan janda itu daripada orang Farisi. Iya, ada. Bisa koin, juga bisa tepung, bisa roti, bisa roti. Tunggu dulu, bisa roti, bisa domba, bisa kambing, bisa sapi, bisa lembu, bisa duit. Bisa duit? Bisa duit. Bisa nggak manusia dibunuh? Nggak boleh. Nggak boleh. Pandailah kau, kawan. Berarti Paulus ini berpura-pura bertaubat atau dia hanya nggak ada yang berpura-pura situ? Berarti dia bertobat, serius bertobat berarti, betul? Betul kayak mana? Loh, gimana sih? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang-orang Kristen ini selalu saja menutupi ajaran iblis. Pertanyaan saya, Paulus ketika melakukan persembahan itu betul-betul bertaubat atau pura-pura? Bertobat di jalan Kristus maksudnya. Ngapain dia lagi kembali? Ya kok jalan Kristus pula tuyul. Dia justru kembali ke Yerusalem bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Kok bertobat Kristus pula? Inilah Al-Quran. Kenapa penting Al-Quran datang? Untuk supaya meluruskan kalian yang bengkok sebengkok-bengkoknya. Jelas itu. Bahkan di orang Yahudi ribuan orang telah bertobat kepada jalan Kristus. Kan udah banyak bertobat dibuat sama Paulus, ribuan orang. Sekarang ketika dia kembali ke Yerusalem, kau baca tadi kan? Kau dengarkan apa yang saya katakan, bukan?
Dia masuk Dia juga disuruh, ke dia disuruh Allah, kemudian bertaubat, bukan? disuruh bertobat. Ah, bertobat nggak dia? Sekarang aku tanya gini Juma, gini dia. Kita analisa dulu sini. Ngapain dia balik lagi ke bait suci itu? Apakah si Paulus ini menyembah Elohimnya orang Yahudi? Benar. Sekarang kau tanya sama aku, Gabriel. Sekarang pergilah kau dulu Gabriel ke Yerusalem, Gabriel. Masuklah kau ke sinagoga. Mau nggak kau menyembah Elohimnya orang Israel? Mau? Kenapa kok mau kok Gabriel menyembah Elohim orang Yahudi itu? Karena Elohim orang Yahudi itu adalah Yesus yang dalam wujud manusia. Yesus ini adalah Elohim orang Israel dulu. Ngertinya kau itu? Parah kau, memang parah. Udah kau istirahat, kau istirahat. Kau istirahat nih, ada pasien baru. Begitulah si Paulus itu. Enggak. Kau bohong. Kau berbohong. Kau berbohong. Silakan Saudara Lambena Agalo, apa yang Anda ingin perbincangkan dengan guru? Silakan. Ya, selamat siang ya, Saudara Suma. Iya, siang. Saya mau bertanya saja, Saudara Suma. Oh, bertanya, kirain tadi mau ngapain. Iya, lanjut. Saya dari GKI ya, dari Maranatha. Saya Kristen. GKI juga. Gelora Bung Karno atau apa maksudnya? Ya, saya mau bertanya Gelora Bung Karno GBK Guru dah. Oh, aja. Gini Bang Suma, di GKI sama di Katolik sama di agama Islam tuh Tuhannya berbeda-beda ya. Kalau iya, di jelas berbeda. GKI, percaya kepada Tuhan Allah, percaya juga kepada Yesus Kristus. Di Katolik percaya kepada ibunda yaitu perempuan suci, sama percaya kepada Tuhan Yesus. Dan di Islam percaya kepada Muhammad dan kepada Allah. Yang betul, yang suci di antara agama-agama ini yang mana? Coba ya masuk akal. Ya masuk akal yang benar. Yang tidak masuk akal itu yang tidak benar. Karena tidak mungkin pencipta langit dan bumi menciptakan akal kita lalu memberikan ajaran yang bertentangan dengan akal kita. Tak mungkin. Tidak mungkin pabrik yang benar mengeluarkan motor metik dengan buku panduan kulkas. Ya, bukan pabrik yang benar ya. Itu memang keyakinan berbeda-beda agama gitu. Iya, bukan. Anda kan bertanya mana yang benar? Yang benar yang masuk akal. Yang masuk akal itu adalah pabrik mengeluarkan buku produk berupa kitab suci, di mana buku itu tidak bertentangan dengan produk akal. Kalau ada kitab suci, buku panduan bertabrakan dengan produk akal, berarti pabriknya itu pabrik rusak. Itu bukan Tuhan. Tuhan yang maha benar, Tuhan yang maha mengetahui telah menciptakan akal manusia dengan dimensi yang tak terukur akan kebenaran akal itu, kemudian mewahyukan kitab suci yang selaras dengan akal yang diciptakan oleh Tuhan. Siapa yang menciptakan akal Anda? Ya, saya diciptakan oleh Tuhan. Tuhan. Enggak usah sebut nama Tuhan dulu, Tuhan secara umum saya dulu. Akal Anda diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan akal Anda itu maha tahu atau tidak maha tahu? Ya, dia maha tahu. Oke, maha tahu. Terus Tuhan ini membuat aturan-aturan kepada manusia berupa kitab suci, betul? Iya, benar. Akankah Tuhan yang maha tahu ini tidak mengetahui kemampuan akal manusia, sehingga untuk membaca dan memahami kitab suci tersebut akal harus akal-akalan? Ya, atau dibilang hikmat manusia, akal manusia dan hikmat Tuhan itu berbeda ya saudara. Lah, kalau begitu hikmat Tuhan tahu nggak standar kemampuan akal manusia? Tahu nggak? Ya, tahu ya. Tahu. Kalau Tuhan tahu standar kemampuan akal manusia, lalu kemudian memberikan petunjuk buku yang tidak dimengerti oleh akal manusia yang dia sudah tahu sendiri standarnya, itu Tuhan atau hantu? Gimana ya Bang Suma? Sekarang begini Bung, Anda melihat seorang bayi. Seorang bayi tidak memiliki gigi. Datang ibunya memberikan dia makan kacang telur. Ibu ini bodoh, sinting, atau gimana menurut saudara? Ya, yang saya tanya tentang ketuhanan ya Bang Suma. Tunggu sabar dulu. Kita berbicara mengenai aspek kebenaran dulu. Seorang ibu yang tahu, apa yang dibutuhkan kemudian oleh si bayi, akankah memberikan bubur atau memberikan kacang?
Ya, kemungkinan dia memberikan bubur ya. Pintar. Pencipta langit dan bumi yang menciptakan akal pada diri manusia, akankah memberikan buku yang masuk akal atau yang tidak masuk akal? Ya, buku yang benar-benar masuk akal ya. Pintar saudaraku ini. Sekarang kesimpulan akhir. Yang mana yang menurutmu masuk akal? Tuhan yang maha kuasa turun menjadi tidak maha kuasa, dibunuh oleh ciptaannya sendiri, atau Tuhan yang maha kuasa menciptakan hambanya tanpa ayah untuk turun sebagai rasul, sebagai petunjuk jalan kepada Tuhan yang maha kuasa? Mana yang masuk akal? Coba diulang pertanyaannya Bang Suma. Yang pertama, mana yang masuk akal? Tuhan yang maha kuasa turun menjadi makhluk yang tidak maha kuasa, lalu dibunuh oleh manusia. Atau Tuhan yang maha kuasa mengutus manusia untuk menciptakan sebuah keadaan sebagai jalan keselamatan kepada manusia. Mana yang masuk akal? Ya, yang masuk akal adalah kedatangan Kristus, saudara. Manusia wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukesirun. Ingat, iblis memiliki pasukan-pasukan, dan dari ungkapan-ungkapan iman, keyakinan, kepercayaan kita bisa tahu ini pasukan iblis atau pasukan Tuhan. Mana yang masuk akal? Tuhan berhenti menjadi Tuhan dan turun menjadi makhluk ciptaan, atau Tuhan tetap menjadi Tuhan lalu menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Maksudnya menciptakan manusia tanpa ayah gimana, saudara? Ini berbicara mengenai aspek kebenaran. Saya ulang lagi, ini yang ketiga kalinya. Pencipta langit dan bumi yang maha hidup turun ke bumi mati, menggagalkan kemaha hidupnya dengan dia mati, atau Tuhan yang maha hidup menciptakan makhluk manusia tanpa ayah? Mana yang masuk akal? Ya, masuk akal ya. Namanya Tuhan ya. Kita manusia nggak bisa berpikir seperti begitu ya. Ya, sesuai Alkitab saja, saudara. Alkitab menceritakan Yesus Kristus tidak berhubungan badan, saudara. Dia dilahirkan dengan kekudusan. Dari rahim Bunda. Berarti menurut Tuhanmu, menurut Tuhan, menurut kamu, Tuhan itu tidak maha tahu. Sampai manusia dibuat jadi bingung. Hei, coba, berarti Tuhanmu itu tidak maha tahu sampai kau bingung. Tanya saja Bang Suma. Kita orang GKI percaya kepada Yesus Kristus ya, dia manusia yang tidak berdosa, dan kita percaya kepada apakah dia Tuhan pencipta langit dan bumi? Saudara. Apakah dia Tuhan pencipta langit dan bumi? Iya, benar sekali, saudara. Berarti Tuhanmu tidak maha tahu. Berarti Tuhanmu itu gagal. Urusan atas langit dan bumi. Tuhanmu itu gagal. Sekarang pertanyaan saya, ketika Tuhan pencipta langit dan bumi mati di tangan orang Roma, siapa yang menjadi Tuhan saat itu? Ya, seperti perkataan Tuhan Yesus ya, aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Mulai kacau. Tuhanmu itu ketika berfirman dalam keadaan mabuk. Berarti Tuhan yang tersalib ya. Betul ya? Yang saya tanya samamu, ketika Tuhanmu mati, yang menjaga alam semesta ini yang katanya maha hidup itu siapa lagi? Ya, yang menjaga Tuhan lah, Tuhan Allah. Iya, bukannya Tuhanmu mati? Itu perjalanan tentang Kristus, Yesus Kristus. Mati, berikan lagi kekudusan di sebelah kanan. Kalian ini memang berasal dari pabrik rusa. Kalian memang berasal dari pabrik rusa. Apa ini? Ada ayatnya, saudara. Ayat tadi yang Anda jangan bawa ayat. Saya sudah mengatakan di awal, pencipta langit dan bumi yang maha tahu akan mengutus sebuah kitab yang dicocokkan dengan ciptaan awalnya, yaitu akal. Tidak mungkin Tuhan menciptakan akal lalu mengutus manual buku manualnya, buku yang dianggap kitab suci, bertentangan antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain. Tidak mungkin. Oke, Bang Suma, saya mau... Kitab suci itu
penonton. Akal inilah yang menjadi koridornya. Iya ya. Bang Suma coba menjelaskan tentang akal dan hikmat dan saya akan mendengarkan. Oke. Jadi gini, saudara, kalau kita berbicara mengenai akal, di dalam pengajaran Islam mengakui bahwasanya satu-satunya agama yang menemukan akal di dalam eksistensi keagamaan itu hanya Islam. Kenapa? Karena hanya Islamlah yang menggerakkan kemudian manusia untuk memahami sebuah keadaan di mana keadaan itu memiliki kebenaran secara mutlak. Nih contoh, Tuhan itu entitas tunggal yang absolut. Berbeda pada sisi yang lain yang disebut manusia. Manusia sebagai ciptaan menempati ruang, menempati perjalanan relativitas waktu. Sedangkan Tuhan tidak terkunci oleh sifat, oleh keadaan ruang dan waktu. Nah, lalu bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang tidak terikat oleh ruang dan waktu ini? Tuhan kemudian memberikan serpihan cahaya berupa akal yang adalah makhluk materi Tuhan yang tertancap di dalam materi fisik kita sebagai manusia. Jadi akal ini sebagai serpihan cahaya Tuhan yang kemudian disimpan di dalam tubuh manusia, sehingga manusia itu mampu kemudian membedakan kualitas-kualitas benda, kualitas-kualitas barang, kualitas-kualitas warna, kualitas-kualitas bentuk objek. Dicabutnya akal pada diri manusia, maka manusia itu seperti binatang. Gila dia, tidak mengerti kemudian segenap kualitas-kualitas benda. Kenapa kita bisa membedakan ini tinggi, ini rendah, ini hitam, ini putih, ini salah, ini benar? Karena serpihan cahaya Sang Yang Maha Mengetahui dititipkan sebagian di kita. Itulah yang disebut akal. Jadi akal ini sekali lagi saya katakan kepada saudara, serpihan dari kualitas cahaya yang dimiliki oleh Allah, sehingga ketika akal itu tertancap pada diri kita, kita mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Akal mengikat kita sebagai manusia dalam realitasnya sebagai ciptaan. Manusia sebagai ciptaan Tuhan mampu kemudian menciptakan kebenaran-kebenaran yang selalu bertumbuh secara dinamis dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena akal serpihan yang diberikan Tuhan sebagai cahaya kepada diri kita, kita mampu menciptakan pesawat, kita mampu menciptakan internet, kita mampu menciptakan kendaraan dan seterusnya. Kenapa bisa? Karena serpihan cahaya Sang Yang Maha Mengetahui diletakkan secuil, setitik, senoda pada diri manusia. Ketika cahaya itu dicabut oleh Allah, maka manusia jadi bodoh. Ya Bang Suma, nggak usah khotbah. Bukan khotbah, Anda bertanya. Ya, Anda bertanya. Sekarang pertanyaan saya balik kepada saudara. Hikmatnya gimana, Bang? Sabar. Apa fungsi akal bagi saudara? Jawab. Ya, fungsi akal bagi saya ya, itu seperti jelas gambaran aja dalam dunia ya. Seperti kita membuat suatu hal, seperti tadi Bang Suma sudah bilang ya, benda ya. Apa itu fungsi akal? Keagamaan, saudara. Apa fungsi akal bagi saudara? Ya, kita membuat sesuatu ya, buat motor tadi, pesawat. Kita pakai sambung kabel-kabel. Ini ke sini. Nah, itu akal. Dan hikmat itu. Saya ulang lagi. Apa fungsi akal bagi saudara? Ya, akal itu biar kita belajar mengingat suatu hal yang kita akan bikin ke depannya gitu. Nah, ini bukan kelas saya ini. Ada yang mau masuk? Saya ibadah dulu. Ya, sambil saya sapa juga, ini ada Mangiri. Musim Bapak Kristen Mangiri. Akal fungsi akal untuk tarik-tarik kabel katanya.
Ya, Ada yang mau masuk saya. nggak ada pikirannya. Jika lo nggak ada hikmat rohani juga nggak ada kebenarannya, gitu. Ustaz Alif, masuk dulu Ustaz Alif. Kang Chan, Ya, Ustaz Alif monitor. masuk. Tapi ini Ya, disapa dulu. fungsi akal untuk tarik-tarik kabel katanya. Silakan. Ya, karena kabelnya di sini udah putus ya. Ya, mengiri, muslim apa Kristen mengiri ini? Ya lanjutan. Aduh, kayaknya nggak nyampe akal memang sudah tadi ya, Bang Suma. materinya Sekarang dulu kita deh. masuk ke tema hikmat lagi nih. Bisa menjawab Nggak nyampe kayaknya tadi materinya. Akal itu kan kita bisa gunakan untuk berpikir, Bang. Akal itu Iya kan? digunakan untuk di dunia, tapi hikmat itu diberikan oleh Tuhan itu. Iya, contoh kita berpikir, kita bisa memahami ya kan suatu keadaan, apalagi untuk bisa mengenal Sang Pencipta. Kita bisa mengenali dan memahami Sang Pencipta. Sang Pencipta itu Sang Maha. Yang namanya Sang Maha tidak ada kelemahan pada Sang Pencipta tersebut. Kan gitu. Sang Ya, Pencipta itu itu yang diartikan maha kuasa, yang maha segalanya, kan gitu. Nih contoh, akal kita bisa menerima kalau Sang Pencipta bisa menciptakan manusia tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu. Diterima nggak oleh akal kita? Ya, itu sesuai perkataan Tuhan ya. Kalau engkau manusia jangan kau mencobai Tuhan Allah ya. Kau mencoba itu. Ya contohnya Tuhan menciptakan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, kan gitu. Ini akal kita nih, ini kita giring dulu nih pelan-pelan nih. Ya. Jangan sampai kita disetarakan dengan domba yang tidak bisa memahami kemahakuasaan Tuhan. Ya kan? Tuhan yang maha hebat, yang maha kuasa bisa menciptakan manusia tanpa seorang ayah dan tanpa seorang ibu. Oke? Contohnya manusia pertama. Akal kita bisa menerima karena dia sang maha kuasa. Masuk akal nggak? Ya, itu dari akal ya, bukan dari hikmatnya. Ya, oke. Ya. Ya, ini biar kita fungsikan akal kita, ini kita fungsikan di sini. Oke. Kita contoh lagi. Dan Tuhan yang maha kuasa, yang maha hebat itu bisa menciptakan manusia. Ada seorang ayah, seorang laki-laki tanpa ada seorang ibu. Contohnya pasangan dari Nabi Adam tadi, manusia pertama. Ada seorang perempuan tercipta dari seorang laki-laki, dari tulang rusuknya, tanpa ada seorang ibu. Jadi Tuhan yang maha hebat bisa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Contohnya manusia pertama Nabi Adam bisa menciptakan manusia tanpa ibu. Contohnya pasangan dari Nabi Adam, Siti Hawa, kan gitu. Masuk akal nggak nih? Iya, masuk akal sebab Tuhan Oke. Allah menyerupai manusia. Iya, benar, benar. Dan Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa seorang ayah. Adanya hanya seorang ibu. Kan gitu. Iya, iya. Sebab Ya. itu Tuhannya jangan kita mencoba ya. Siapa dia? Siapa dia? Contoh di dalam kitabmu seorang manusia yang terlahir ke muka bumi ini tanpa memiliki seorang ayah, hanya memiliki seorang ibu. Namanya Tuhan, apa maunya Tuhan, kita sebagai akal hikmat kita harus gunakan dengan baik. Angel, re. Bang, aku udah pelan-pelan banget loh ngasih coba, contoh. Bang, saya tanya Bang, tadi tentang Adam. Ini udah kebenaran mutlak yang sudah kita pahami bersama tanpa ada Iya, perdebatan. Kenapa Tuhan Allah tiba-tiba di pernah sini berjanji nggak sama Adam dan Hawa? Kalau dia bukan berjanji, ini tentang manusia kehebatan. dari Ini akal kita gunakan dulu, jangan Ini ke sana. akal, Bang. Ini akal, Bang. Bener-bener. Menciptakan Adam dan Hawa dari tanah. Gambar dan serupa, yaitu Tuhan Allah. Ya, saudara, coba pakai akal saudara. Gimana? Astagfirullahaladzim. Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Jadi sesuai sesuatu yang sudah Tuhan gambarkan, kesempurnaan bentuknya, diberikannya bekal oleh Tuhan. Itulah maksudnya Tuhan menciptakan ciptaannya, menciptakan makhluknya. Seperti itu. Makanya di situ perbedaan manusia dengan makhluknya, dengan Sang Pencipta, perbedaan Tuhan dengan makhluknya itu, ketika Tuhan menciptakan manusia, makanya Tuhan memberikan satu penglihatan,
pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Di situ nanti ada akal yang akan terhubung bisa memahami kemahakuasaan Sang Pencipta. Nah, tadi saya sudah ngasih contoh. Kita contohnya pelan-pelan dulu, boleh nggak sih dari dasar biar Anda tidak bingung? Oke? Di dalam tadi yang sudah kita contoh jelaskan, Tuhan Maha Kuasa bisa menciptakan manusia tanpa adanya ayah dan ibu, kan gitu? Betul? Ya, sesuai perjanjian. Lalu Tuhan bisa menciptakan, tadi contohnya siapa manusia pertama? Ya, Adam dengan Hawa ya. Nabi Adam. Berikutnya, dari seorang laki-laki ini tanpa ada seorang ibu, Tuhan juga menciptakan seorang manusia, yaitu pasangannya, kan gitu. Oke? Nah, berikutnya, Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa seorang ayah, adanya hanya seorang ibu. Siapa namanya? Ya, sesuai perjanjian Tuhan Allah ya, yaitu Yesus Kristus ya. Nah, tapi paham di situ. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan Yesus walaupun Yesus tidak memiliki seorang ayah. Nah, makanya di dalam kitab Anda dikatakan Lukas 1 nomor 46, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan keadaan hambanya, kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Jadi Tuhan, bahkan ayat berikutnya dikatakan, Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Nah, itu sudah dijelaskan. Maria sendiri nih yang mengandung anaknya, dia memuji Sang Maha Kuasa karena kehebatan Tuhan menyebabkan dia mengandung seorang anak laki-laki yang tanpa seorang ayah. Jadi akal kita itu bisa menerima ada Sang Maha Kuasa menciptakan makhluk, menciptakan manusia, walau itu melawan sebuah kebiasaan gitu. Contoh, biasanya adatnya manusia itu bisa anak itu terlahir dari hasil hubungan suami dan istri. Tetapi itu Maria tanpa saudara, jangan mencoba itu. Ini salah pabriknya, bener ini Gurunda ini. Ada ayat Alkitab menulisnya dia tidak berhubungan badan ya saudara. Ya, buat teman-teman silakan di tab-tab layar, di ulang dan di share-share ya, biar komalnya kuat. Jangan lupa lokolenya digas ya. Kasihan Ustaz Alif lawannya kabel kusut. Oke, Bang Alif, gue bertanya Bang Alif. Agalo, open cam dong, open cam. Gimana di sini nggak ada kamera nih saudara? Ada, saya undang nih saudara. Tuh saya undang tuh. Nggak usah aja saudara, nggak usah. Nanti saja open cam aja saudara. Nggak buka data saudara, kita nggak buka data. Sambil buka data nanti saudara. Saya pengen lihat itu saudara. Masih belajar tentang masih belajar sama Bang Arif tentang bukan Alif gitu. Buka aja kameranya saudara. Ya, Bang Alif mengatakan kalau buka kamera supaya bisa dicek. Sabar saudara. Bang Alif mengatakan kalau buka. Dia bilang Yusuf berhubungan Bapak Yusuf dengan Bunda Maria berhubungan badan. Itu pemikiran dan akalnya Bang Alif. Tetapi dengan kehikmatan dari Tuhan saya siapa yang bilang begitu? Hei, nyebut kata Yusuf aja kagak. Ih, kau ini gimana sih? Saudara mengatakan tadi, kalau orang tidak berhubungan badan, berarti gimana mau dilahirkan? Itu saudara pakai akal dan saya pakai hikmat, dan saya mengatakan itulah perintah Tuhan yang mengutus anaknya yang tunggal. Saya pakai hikmat. Itu perbedaan di antara akal dan hikmat. Di sini Maria sedang berhikmat, dia sedang memuji Tuhannya. Maria berkata, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Jadi sampai batuk sih gara-gara nanti nyambung wae. Sang Maha Kuasa yang maha hebat itu menunjukkan kekuasaannya ketika Maria dikabarkan hamil walau tanpa memiliki seorang suami. Ya, benar.
Dia seorang hamba yang dipilih oleh Tuhan. Makanya kalau dalam Al-Quran, baik di surah At-Tahrim ayat 12 maupun surah Al-Anbiya ayat 91 atau di dalam surah Maryam juga disebutkan bahwa terjadinya kehamilan pada Maria itu menunjukkan ada Sang Maha Kuasa yang maha hebat. Gitu. Bukan Marianya yang hebat, bukan yang dikandung bayi ajaibnya yang hebat, bukan, tapi Sang Maha Kuasa yang menyebabkan seorang perawan suci itu bisa mengandung bayi yang suci. Ya, benar. Sesuai janji Tuhan Begitu Allah di cara memahaminya. Eden, ya. Iya, benar. Iya, artinya contoh ketika Maria mengandung seorang anak laki-laki yang bernama Yesus. Pertanyaan saya, yang hebat itu Yesus atau yang menyebabkan Maria itu mengandung Yesus? Ya, sesuai ya perkataan Tuhan Allah ya dalam Taman Eden. Ya, engkau akan melahirkan dan engkau akan merasakan sakit saat bersalinannya. Loh, ya, yang hebatnya, ini yang hebat. Ini gunakan akal kita. Gunakan akal kita. Ya Allah, gunakan. Bahwa makan buah yang terkutuk, itulah sebabnya mengapa tidak datang dari orang lain. Datangnya dari perempuan. Karena perempuan yang pertama kali makan buah itu. Jadi kedatangan Mesias di atas tiang yang terkutuk untuk menebus dosa-dosa. Bang, berapa meter tadi kabel yang udah digulung? Ya, saudara, sedikit saja ya. Kalau saudara mau tahu tentang akal dan hikmat tuh, saudara jangan mengatakan kafir ya. Sebab kata kafir tuh bahaya sekali loh. Itu menutupi tentang Tuhan ya. Oke saudara, terima kasih. Saya waktu ada mau ke depan ini, ada mau pergi beli dulu. Nanti sebentar naik room lagi. Bentar. Iya. Bang, bentar bang, jangan dulu turun. Saya ada bang, mau pergi, nanti saya balik baru saya naik. Iya, bang, bentar bang. Bang, nanti naik lagi ke sini ya bang ya. Abang jangan lupa